Sinta tidak pernah menyangka bahwa satu ciuman lembut dengan Rani di tengah keramaian Mall Grand Indonesia akan menjadi awal dari mimpi buruk yang tak terduga. Tiba-tiba suara ejekan dan tawa sinis dari orang-orang di sekitar mereka meledak seperti bom lesbi. Malu-maluin, teriak seorang ibu-ibu sambil menunjuk, membuat hati Sinta berdegup kencang dan tangan Rani gemetar di genggamannya. Mereka baru saja merayakan ulang tahun Rani yang ke-20 genep dengan makan malam sederhana di restoran Aurit, tangan saling genggam di bawah meja, dan saat keluar, impuls cinta itu datang begitu saja. Rani menarik Sinta ke sudut dekat lift, bibir mereka bertemu sebentar, cukup untuk membuat dunia runtuh. Sekarang ponsel Sinta sudah berdering tanpa henti. Video pendek itu sudah diunggah ke grup WhatsApp keluarga besarnya. "Kamu gila ya, Sin? Ini Indonesia, bukan Eropa," pesan dari kakak laki-lakinya langsung muncul. Rani menarik Sinta lari ke parkiran, air mata mengalir di pipinya yang biasanya selalu tersenyum. "Kita harus pulang sekarang," bisik Rani, suaranya pecah. Di mobil, Sinta menyetir dengan tangan gemetar, pikirannya berputar-putar. Bagaimana ibunya yang taat sholat 5 waktu akan bereaksi? Bagaimana ayahnya yang pegawai negeri itu akan menjelaskan ke tetangga di kompleks perumahan mereka di Depok? Malam itu, pintu rumah Sinta dihantam keras. Ibu muncul dengan mata merah, ayah di belakangnya diam tapi wajahnya seperti batu. "Kamu bawa malu ke keluarga ini," jerit ibu sambil melempar ponsel berisi video itu ke pangkuan Sinta. Rani yang ikut masuk langsung dipelototi. "Kamu yang merusak anak saya," tuduh ibu. Sinta berdiri di antara mereka, dada sesak. Dia mencintai Rani sejak kuliah di UI 3 tahun lalu, tapi cinta itu selalu disembunyikan di balik status sahabat dekat. Sekarang rahasia itu meledak di depan umum, dan harga yang harus dibayar baru saja dimulai. Malam itu mereka tidur di apartemen kecil Rani di Kemang, pelukan erat tapi penuh ketakutan. Besok pagi, berita sudah menyebar ke kantor Sinta sebagai marketing manager di perusahaan kosmetik besar. Bos memanggilnya, "Kamu harus ambil cuti, Sin." Citra perusahaan Jerani, Gurus di Bandung, mendapat telepon dari kepala sekolah. Orang tua murid sudah protes. Satu ciuman, ribuan luka. Sinta menatap cermin, bertanya pada diri sendiri, apakah cinta ini salah? Tapi saat melihat Rani yang tidur lelap di sampingnya, dia tahu mundur bukan pilihan. Pagi berikutnya, Sinta bangun dengan kepala berat. Rani sudah di dapur membuat kopi, tapi senyumnya dipaksakan. "Kita harus bicara dengan keluargaku dulu," kata Sinta pelan. Mereka naik kereta ke rumah orang tua Rani di Bogor, perjalanan yang biasanya menyenangkan kini terasa seperti menuju tiang gantungan. Ayah Rani, pensiunan tentara, duduk di ruang tamu dengan tangan terlipat. "Kamu tahu ini dosa besar, Ran," suaranya rendah tapi menusuk. Ibu Rani menangis tanpa suara di sudut. Rani mencoba menjelaskan, "Ini bukan pilihan, Pak. Ini siapa saya." Tapi ayahnya menggeleng, "Di Indonesia, kamu harus pilih keluarga atau itu." Malam itu, Rani menangis di bahu Sinta sepanjang perjalanan pulang. Tekanan semakin berat saat sahabat mereka, Dita, menelepon. "Video kalian beredar di kampus lama, Sin. Banyak yang bilang kalian mau naik." Dita yang dulu tahu rahasia mereka kini terdengar ragu. Sinta merasa dunia menyempit. Di kantor, rekan kerja berbisik-bisik saat dia lewat. Satu klien bahkan membatalkan kontrak karena citra tidak sesuai. Sinta duduk di balkon apartemen, merokok untuk pertama kalinya dalam hidupnya. "Mungkin kita harus sembunyi lagi," bisiknya pada Rani malam itu. Rani menggeleng tegas, "Aku lelah bersembunyi, Sin. Tapi aku takut kehilangan pekerjaan." Konflik batin Sinta semakin dalam,
Dia ingat doa ibunya setiap malam, ingat bagaimana keluarganya selalu bangga dengan dirinya sebagai anak perempuan yang sukses. Sekarang semua itu pudar hanya karena satu ciuman. Mereka memutuskan untuk diam dulu, tapi hati mereka sudah retak. 2 minggu kemudian, Dita datang ke apartemen tanpa diundang, membawa kue sebagai demah. Tapi saat Rani ke kamar mandi, Dita berbisik ke Sinta, "Kamu tahu kan, ini bisa merusak karir kalian berdua. Lebih baik putus saja." Kata-kata itu seperti pisau. Sinta marah, tapi juga ragu. Malam itu untuk pertama kali, mereka bertengkar hebat. "Kamu mau aku jadi apa, Ran?" "Janda sosial," teriak Sinta. Rani menangis, "Kalau kamu malu, pergilah." Tapi pagi harinya, mereka saling memeluk lagi, tahu bahwa lari bukan solusi. Keputusan besar mulai terbentuk di pikiran Sinta, mereka akan tunjukkan cinta mereka dengan cara yang tak terduga. Ide oto pernikahan muncul saat Sinta melihat iklan otograir pernikahan di Instagram. "Kalau masyarakat melihat kita sebagai dua pengantin yang bahagia, mungkin mereka akan mengerti," katanya pada Rani. Rani awalnya ragu, ini Indonesia, Sin. Mereka bisa semakin marah. Tapi setelah malam penuh diskusi, mereka menghubungi otograir bernama Andi, teman lama dari Uyang Terbuka. Pemotretan direncanakan di Kebun Teh Puncak, tempat romantis yang jauh dari Jakarta. Sebelum berangkat, Sinta menerima telepon dari ibunya, "Pulanglah, Nak. Kita bisa atur pernikahan dengan anak Pak Haji sebelah." Sinta menolak, suaranya tegas untuk pertama kali. "Ibu, aku mencintai Rani." Telepon ditutup dengan tangisan ibu. Di lokasi pemotretan, angin sejuk puncak menyambut mereka. Andi mengatur pose dengan lembut, "Tunjukkan cinta kalian yang asli." Sinta mengenakan gaun putih sederhana, Rani dengan ail tipis. Saat Andi memotret mereka berpelukan di antara pohon teh, Sinta merasa untuk pertama kali bebas. Tapi saat kembali ke Jakarta, Dita menelepon lagi, kali ini suaranya dingin. "Aku lihat otopreo di Andi. Kamu gila. Ini akan hancurkan semuanya." Dita ternyata sudah menyebarkan rumor ke grup alumni. Pengkhianatan itu menyakitkan. Rani menangis semalaman, "Kenapa teman kita sendiri?" Sinta memeluknya erat, "Kita harus kuat." Tekanan keluarga semakin gila, ayah Rani datang ke apartemen dengan saudara laki-lakinya, memaksa Rani pulang. "Kamu sudah tidak punya tempat di sini kalau terus begini," kata ayahnya. Rani memilih tetap tinggal, tapi harga yang dibayar adalah putus hubungan sementara. Di kantor Sinta, bos memanggil lagi, "Oto itu sudah beredar di internal. Kamu harus pilih, Sin." Sinta mengundurkan diri keesokan harinya, air mata mengalir saat menandatangani surat. Rani kehilangan kontrak mengajar priat. Mereka duduk di lantai apartemen, menghitung tabungan yang menyusut. "Apa kita salah?" tanya Rani pelan. Sinta menggeleng, "Cinta kita bukan salah. Tapi masyarakat yang belum siap." Oto-oto itu akhirnya didit Andi, siap untuk dibagikan. Keputusan berikutnya akan mengubah segalanya. Album oto pernikahan itu diunggah oleh Andi di akun Instagramnya dengan caption sederhana, "Cinta tak mengenal gender. Selamat untuk Sinta Rani." Dalam 2 jam, like membanjir, tapi komentar juga membanjir. Ada yang memuji, "Cantik sekali." Berani, tapi mayoritas menghujat, "Ini merusak generasi muda Indonesia." Ide ciuman lama kembali viral, kali ini berdampingan dengan oto pengantin. Sinta membaca komentar sambil gemetar, "Keluarga kalian pasti malu besar." Rani menutup ponsel, "Kita sudah telanjang di depan umum sekarang." Tapi ada yang tak terduga, beberapa akun besar repost dengan hashtag cinta sesama jenis, dan tiba-tiba dukungan dari komunitas kecil mulai muncul.
Namun, di rumah orang tua Sinta, ibu pingsan setelah melihat Otto itu. Ayah menelepon, kamu sudah bukan anak saya. Sinta menangis di pelukan Rani, rasa bersalah menikam dada. Gita muncul lagi, kali ini dengan ma palsu, tapi Sinta tahu dia yang bocorkan lokasi pemotretan ke media kecil. Konfrontasi terjadi di kai dekat apartemen. Kenapa kamu lakukan ini, Gita? Tanya Sinta dingin. Gita menunduk, aku takut kalian dibully lebih parah. Tapi sekarang malah tambah buruk. Pengkhianatan itu menyelesaikan persahabatan mereka selamanya. Sinta dan Rani memutuskan untuk tinggal di Bandung sementara, menyewa rumah kecil di daerah Dago. Di sana mereka mulai menulis blog bersama tentang perjuangan cinta mereka, tanpa nama asli dulu. Bacaan pertama mendapat ribuan view. Tapi tekanan finansial semakin berat, Sinta mulai relance desain, Rani mengajar online diam-diam, malam-malam mereka habiskan dengan berpelukan, membicarakan masa depan. Kalau kita punya anak suatu hari, bagaimana? Tanya Rani. Sinta tersenyum tipis, kita lawan dunia bersama. Suatu hari, seorang jurnalis dari media online besar menghubungi mereka untuk wawancara. Otto, kalian mengubah banyak orang, katanya. Sinta ragu, tapi Rani mengangguk. Wawancara itu akan menjadi titik balik, tapi juga membawa badai baru dari keluarga besar. Wawancara itu tayang, judulnya di dua pengantin perempuan yang mengguncang Jakarta. Otto mereka menghiasi halaman depan. Dukungan mengalir dari anak muda kota besar, tapi di kampung halaman, keluarga Sinta mendapat surat ancaman dari tetangga. Ayah Rani datang ke Bandung dengan marah besar, kamu bawa nama baik keluarga ke lumpur. Dia memukul meja hingga pecah, tapi Rani berdiri tegar, Pak, ini hidup saya. Ayah pergi dengan ancaman tak akan pernah kembali. Sinta merasa dunia runtuh lagi. Di tengah itu, seorang kerabat jauh Sinta yang tinggal di Australia menelepon, aku bangga padamu, nak. Jangan menyerah. Kata-kata itu menjadi kekuatan. Mereka mulai menerima undangan bicara di komunitas kecil, meski selalu dengan pengawal. Tapi harga yang dibayar semakin nyata, tabungan habis, Sinta depresi ringan, Rani kehilangan berat badan karena stres. Suatu malam, Sinta hampir menyerah, mungkin kita memang salah, Ran. Masyarakat belum siap. Rani memeluknya erat, kalau kita mundur sekarang, semua pengorbanan sia-sia. Pagi harinya, mereka mendapat email dari seorang ibu di Surabaya, Otto, kalian membuat saya berani bicara pada anak perempuan saya yang sama. Pesan seperti itu datang bertubi-tubi. Perlahan, pandangan mulai berubah. Sebuah acara nasional mengundang mereka, kami ingin dengar cerita kalian. Di studio, Sinta dan Rani duduk berpegangan tangan, menceritakan perjalanan dari ciuman di mal hingga Otto pengantin. Penonton di rumah menangis, komentar online terbagi dua. Saat pulang, Ibu Sinta tiba-tiba muncul di depan pintu rumah Dago, mata bengkak. Ibu kangen, katanya pelan. Pelukan pertama setelah berbulan-bulan itu penuh air mata. Tapi ayah masih diam. Perubahan kecil itu memberi harapan, tapi konflik moral masih menggerogoti, apakah kebahagiaan mereka sebanding dengan penderitaan keluarga. Setahun kemudian, Otto pernikahan mereka sudah dicetak dalam buku kecil yang dijual online. Penjualan tak terduga, dan sebagian hasil disumbangkan ke komunitas. Sinta membuka usaha desain gerai sendiri, Rani kembali mengajar di sekolah swasta yang lebih terbuka. Keluarga mulai perlahan menerima, ayah Rani bahkan mengirim pesan singkat hati-hati di jalan. Tapi luka masih ada, bekas ejekan di mal masih terngiang saat mereka berjalan di tempat umum. Suatu hari, mereka kembali ke Mall Grand Indonesia, tangan bergandengan tanpa takut. Seorang gadis remaja mendekat, terima kasih, Kak. Kalian menginspirasi saya. Itu momen yang membuat semuanya sepadan.
Tapi di balik senyum, Sinta tahu harga yang dibayar, karier sempat hancur, keluarga hampir putus, persahabatan hilang. Rani sering terbangun malam karena mimpi buruk. Mereka belajar bahwa keberanian selalu punya konsekuensi. Di teras rumah Dago, saat matahari terbenam, Sinta bertanya pada Rani, "Kamu menyesal?" Rani menggeleng, "Tidak. Tapi aku sadar, perubahan butuh waktu." Masyarakat memang mulai berubah sedikit demi sedikit, tapi perjalanan masih panjang. Sinta menatap langit Jakarta yang mulai gelap, bertanya dalam hati, apakah semua ini layak? Cinta mereka tetap utuh, lebih kuat dari sebelumnya. Apakah benar bahwa keberanian menunjukkan cinta sesama jenis di depan umum adalah pilihan yang salah di tengah masyarakat Indonesia, atau justru itu adalah langkah yang tepat untuk mengubah dunia?